Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia Kartika Prayudata, NIM 20110301117 dari Komunikasi dan Penyiaran Islam 1 Fakultas Dakwah IAIN Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori media dengan materi perspektif multimedia. Subjek utama perspektif media yaitu ada 3, media dan komunikasi, sistem informasi, dan ilmu komputer. Media dan komunikasi. Agenda penelitian media dan komunikasi Karlstadt bertujuan untuk menggabungkan teori aspek sosial, psikologis, dan estetika media baru yang dikembangkan dalam studi empiris yang erat dari masa lalu atau sekarang. Maksudnya, masuknya cepat inovasi teknologi baru menyebabkan media mulai tumpang tindih dalam fungsi kedudukannya. Jadi, disinilah peran media dan komunikasi. Kemudian yang kedua, sistem informasi. Teknologi informasi modern memungkinkan kami membantu perusahaan swasta dan organisasi publik untuk mendukung operasi bisnis, menciptakan peluang bisnis baru, dan mempromosikan manajemen layanan yang lebih proaktif. Di sini berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi di masyarakat dan komunikasi bisnis. Yang ketiga, ilmu komputer. Ilmu komputer memberikan dasar teknis untuk perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang menggerakkan era informasi. Ini adalah disiplin yang melibatkan pemahaman dan desain proses dan struktur komputasi. Ilmu komputer mempelajari perangkat lunak dan artefak perangkat keras yang dibuat oleh manusia. Kemudian, pertama, ada multimedia. Kembali ke masa depan oleh Robert Burnett, Media and Communication, Karlstadt University. Dalam pembahasan ini, multimedia kembali ke masa depan ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu multimedia sebagai seni dan sains. Ya, kita tahu bahwa peran seni dan sains itu yang menjadikan dasar multimedia. Kemudian sejarah multimedia meliputi integrasi, interaktif, hipermedia, immersion, dan naratif. Kemudian yang ketiga yaitu seni dan performa dari multimedia itu sendiri. Jadi multimedia di sini maksudnya adalah sebuah peranan penting yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Lalu yang kedua, pendekatan alternatif untuk teknologi antarmuka oleh Steve Gibson, University of Victoria. Dalam pembahasan ini ada 3 meeting objektif. Yang pertama yaitu sistem sibernetik. Sistem sibernetik yaitu sebuah studi interdisiplin tentang struktur sistem regulasi yang berhubungan erat dengan teori informasi, teori pengendalian, dan teori sistem. Lalu yang kedua adalah sistem pelacakan bebas tangan. Yang ketiga, instrumen MIDI sebagai pemicu visual. Yang dimaksud visual di sini adalah visual musik. Dan yang ketiga yaitu pembahasan tentang transparansi, standarisasi, dan pelayanan. Paradoks perangkat lunak ramah oleh Andreas Kitzmann, Media and Communication, Karlstadt University. Dalam pembahasan ini, yang dibahas merupakan janji digital. Seseorang hanya perlu memikirkan Theodore Nelson, pelopor hiperteks dengan gaya sendiri dan mantranya bahwa komputer adalah tentang kebebasan manusia untuk memahami ketegangan atau sikap diskursif utama ini. Maksudnya adalah komputer itu merupakan kebebasan manusia untuk menjawab tentang pemahaman digital di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa find where everything is, the question of practice.
Selanjutnya yang keempat, pemodelan bisnis sebagai landasan pengembangan multimedia mengenai tingkat strategi, proses, dan sistem dalam organisasi oleh Anders Danielson, Information System, Karlstad University. Yang pertama adalah pemodelan bisnis, maksudnya beberapa yang dibutuhkan dalam praktik. Kedua, pemodelan bisnis tiga tingkat pekerjaan pengembangan. Yang ketiga, pemodelan bisnis dan multimedia. Keempat, pemodelan bisnis kerja sistematis dalam tahap sistematis kerja. Lalu yang kelima, pemodelan bisnis nilai, operasi dan objek. Kemudian yang keenam, business modeling for multimedia main message. Kelima, bagaimana media interaktif harus dibahas untuk rekayasa persyaratan sukses. Nah, ini merupakan pertanyaan dari Leonard Moulin and John Sharon Protection dari Information System Karlstad University. Nah, jawabannya di sini adalah 1. Menentukan persyaratan. Yang kedua, persyaratan kerja dalam pengembangan sistem multimedia. Yang ketiga adalah OSLAP, yaitu alat sederhana untuk interaktivitas prototyping. Yang keempat, tantangan untuk persyaratan kerja multimedia. Kelima, persyaratan menulis versus persyaratan visualisasi. Keenam, spesifikasi persyaratan oleh profesional konten. Lanjut, yang keenam, mengevaluasi multimedia interaktif dengan cara yang murah dan hemat waktu. Diilustrasikan oleh studi kasus bisnis. Nah, di sini dicetuskan oleh dibahas oleh Laws of Hack Information System dari Karlstad University. Evaluasi penting untuk menjamin kualitas selama evolusi multimedia interaktif. Jadi di sini maksudnya multimedia yang interaktif itu penting untuk menjamin kualitasnya. Selanjutnya, ketujuh, pemodelan konseptual untuk membuat database multimedia. Oleh Lars Erik Axelsson dari Information System Karlstad University. Yang dibahas adalah motivasi dari penelitian ini menurut DET tahun 2000 adalah bahwa sistem basis data tidak memahami arti sebenarnya dari data dalam basis data itu sendiri. Kemudian kedelapan, menambahkan keamanan ke arsitektur QoS. Aplikasi internet baru bermunculan dengan mantap dan beberapa di antaranya mengajukan tuntutan baru pada jaringan yang mendasar. Pengguna menuntut tingkat layanan yang ditentukan. Nah, itulah sebabnya konsep QoS atau Quality of Service ikut terlibat. Ini berdasarkan dari Wang 2001, Shaw dan Ni 1999. Kemudian yang kesembilan, tentang transportasi multimedia yang dapat diandalkan sebagian. Aplikasi yang mengirim dan menerima data multimedia sekarang menjadi semakin umum di internet. Jadi di sini maksudnya adalah kita bisa menggunakan banyak aplikasi untuk mengirim dan menerima data dari pengembangan multimedia. Lalu yang ke-10 yaitu Bit Error Tolerant Multimedia Transport. Internet secara tradisional telah digunakan untuk mengangkut konten yang sensitif terhadap kesalahan. Dengan memberikan informasi ini dapat dilihat bahwa konten multimedia dapat menerima kesalahan dan memiliki tuntutan yang lebih besar pada karakteristik transportasi dalam situasi waktu nyata. Jadi di sini multimedia itu juga berhubungan dengan internet. Kemudian yang ke-11, transcoding of image data. Kita pasti tahu multimedia juga berkaitan dengan foto, video, dan sejenisnya. Nah, kalau dilihat dari jenis foto itu ada yang formatnya JPEG. JPEG itu sendiri adalah standar kompleks yang dapat dioperasikan dalam sejumlah mode. Transkode dari JPEG ke JPEG dengan kompresi yang lebih tinggi adalah salah satu cara untuk mengurangi waktu tunggu pengguna.
transcoded JPEG untuk meningkatkan rasio kompresi. Bagian ini memberikan satu contoh kode transmisi yang membuat mencetak aliran dapat menyebabkan penurunan. Dalam hal ini, ada sebuah quote yang berbunyi, "This is a quote. Words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired." Sampailah kita pada akhir penjelasan materi dari perspektif multimedia. Saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Siti Alkatika Pradata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.